Elsie Noviana Sayuti dengan NPM 19. Saya mahasiswi IAIN Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, akan mewawancarai salah satu orang tentang pendidikan. Baik, saya sedang bersama Bu Eva di desa Sidangharjo, Batangharjo, yang mana Bu Eva ini adalah sebagai guru di SMP IT Insan Mulia Batanghari. Kalau boleh tahu, Bu Eva di sini sebagai guru apa? Guru agama. Tahfidz, kalau di sekolah itu ada program tahfidz, dia masuk kurikulum. Oh ya Bu, minta waktunya sebentar ya. Kita akan membahas sedikit tentang pendidikan. Nah, pertanyaannya, menurut Ibu, bagaimana sih pendidikan di dalam keluarga itu? Dan bagaimana cara Ibu mendidik anak-anak? Untuk mendidik anak kita, ya selaku orang tua, kita harus bijak dalam mendidik. Bijaknya seperti apa? Kita harus tidak terlalu melepaskan si anak, dan kita tidak terlalu mengekang anak. Kita memberikan peraturan kepada si anak, namun kita juga tidak terlalu memberikan peraturan yang sangat ketat. Jadi kita tidak memerintahkan anak itu harus di sini, harus di rumah, harus gini, harus sesuai dengan apa yang kita mau sebagai orang tua. Tapi kita juga harus memahami apa kemauan anak gitu. Biar anak tidak sungkan terhadap kita juga harus sebagai teman. Kita orang tua itu harus bisa berlaku sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai pendidik untuk anak kita sendiri. Jadi intinya anak dibebaskan tapi lebih dibatasi. Ya, kita mengawasi. Dibebaskan namun kita tetap mengawasi anak agar anak tidak lepas, tidak perilakunya tidak bebas seperti anak-anak yang di luar sana. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu tentang pendidikan di masyarakat? Dan apakah pendidikan di masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak? Pendidikan di masyarakat, ya mungkin setiap desa, setiap daerah itu berbeda. Ya, ada desa yang dalam bermasyarakat itu religi, mereka lebih ke religi, atau mereka ada yang los-losan gitu. Maksudnya apa? Mereka terlalu bebas. Ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma, asusila gitu ya. Kegiatan asusila itu biasanya ada banyak di desa ini misal. Namun di desa sebelahnya, di desa yang mana, itu pasti ada yang lebih mengutamakan agamanya, religius ya. Jadi kalau untuk pendidikan di anak, pendidikan anak di masyarakat itu sangat berpengaruhnya. Kenapa? Ketika masyarakatnya berperilaku buruk, anak itu akan mengikuti, meskipun mereka tidak diajarkan, tapi mereka melihat, mereka mendengar, ya, itu bisa mempengaruhi mereka, gitu. Perilaku mereka, kepribadian mereka, keseharian mereka. Dengan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma itu tadi, mereka bisa melakukan hal-hal yang sama-sama negatif. Jadi pendidikan di masyarakat itu juga penting ya untuk pertumbuhan anak. Iya, dan sangat berpengaruh. Gitu. Pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Menurut Ibu, apakah agama dan masalah sosial dapat mempengaruhi perkembangan psikologi pada anak? Iya, itu juga mempengaruhi, terutama agama. Ya, jika anak itu diberikan
pendidikan agama yang banyak, mereka akan mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tuh. Mereka lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, seperti banyak-banyak beribadah, zikir di masjid, melakukan hal-hal positif di dalam rumah, melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka itu berperilaku baik lah ya. Itu agama itu justru malah lebih penting. Gitu. Kalau untuk masalah sosial itu pun juga tidak luput dari penting, sama-sama penting, cuman kalau agama itu lebih diprioritaskan. Iya. Kalau masalah sosial ya bisa mempengaruhi juga. Mereka ketika di dalam bermasyarakat itu ada tindak kekerasan mereka yang dilakukan pada si anak misalnya, mereka itu mengalami hal itu, mental mereka akan menurun, kemampuan mereka dalam berkembang akan menurun. Di situ masalah sosial yang mempengaruhi psikolog anak. Anak itu akan lebih pendiam, anak itu akan lebih tertutup, ya. Apalagi jika mereka yang jiwa-jiwanya jiwa-jiwa bebas dan tidak bisa dikoreksi dengan hal-hal yang terlalu menekan, mereka akan lebih lepas lagi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Bu Eva dan saya di sini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.